Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini atas izin Allah ya kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab tentang al-li'an, bab li'an. Apa itu li'an? Ya. Li'an secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata la'ana yula'inu li'anan au mula'anah. Jadi li'an itu adalah saling melaknat secara bahasa. La'ana, saling melaknat antara dua orang. Si A melaknat si B melaknat si A. Itu li'an. Pelakunya disebut la'in. Ya, la'inun. Mula'in ya, mula'inun. Itu. Jadi li'an itu artinya apa tadi? Saling melaknat antara dua orang. Nah, itu maknanya secara bahasa. Secara istilah syariat, li'an itu ya, Bapak Ibu dan sekalian adalah syahadatun muakkadatun bi aimanin minal janibaini makrunatun bilaknatin au godobin. Li'an itu secara istilah syariat adalah kesaksian yang ditekankan dengan sumpah dari dua belah pihak dan diikuti dengan laknat. Diikuti dengan laknat atau dengan kemurkaan. Itu makna li'an secara istilah syariat. Contoh konkretnya gimana? Nah, contoh konkretnya, nah ini, sebelum saya kasih contoh konkret, li'an itu hanya terjadi antara suami dengan istri. Li'an itu. Jadi hukum li'an itu hukum yang berkisar antara suami dan istri saja. Saat si suami menuduh istrinya berzina dengan laki-laki lain, lalu di sisi lain istrinya membantah kalau dia dituduh berzina dengan orang lain. Nah, itu ada namanya syariat li'an. Nah, li'an itu tadi kesaksian yang diperkuat dengan sumpah dari kedua belah pihak. Contohnya gimana? Misalnya, contoh konkretnya misalnya seorang laki-laki menuduh istrinya berzina, selingkuh, berzina dengan laki-laki lain. Nah, maka si suami itu misalnya mengatakan asyhadu billahi, aku bersaksi dengan nama Allah. Nah, itu kata si suami itu, aku bersaksi dengan
dengan nama Allah. Lalu dia mengucapkan, sesungguhnya istriku telah berzina dengan seorang laki-laki. Bisa disebutkan namanya kalau dia tahu yang dia tuduh itu siapa, berdasarkan korinah. Tentu korinah itu indikator gitu ya. Misalnya ada laporan dari pihak ABC bahwa istrimu itu berselingkuh, berzina dengan si fulan, namanya jelas, orangnya jelas. Maka si suami lalu mengatakan di hadapan pengadilan, gitu ya, di hadapan pengadilan untuk membuktikan kebenaran tuduhan dia. Lalu dia, oleh pengadilan dia, langkah pertama Bapak Ibu, seseorang yang menuduh orang lain berzina itu harus mendatangkan saksi 4 orang. Ya. Itu diterangkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 6 sampai ayat 9. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka berzina, berselingkuh, walam yakun lahum syuhada illa anfusuhum, tetapi si suami ini enggak punya bukti, enggak ada saksi gitu yang bisa menguatkan tuduhan dia kecuali diri dia sendiri, diri mereka sendiri. Fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatim billah. Maka kesaksian salah seorang dari si suami itu, dia mengucapkannya 4 kali bersaksi dengan nama Allah Ta'ala, innahu laminas shodiqin, sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. Kalau dia ada saksi, selesai, nggak usah ada li'an. Dia nuduh istri saya telah berzina, ada saksinya, ada fulan, hadirkan, datang, betul, semua mengakui bahwa memang mereka betul-betul melihat istrinya berzina, istri si A ini berzina dengan laki-laki lain. Kalau tidak, Al-Quran memberikan ruang untuk suami, kalau toh dia tidak bisa mendatangkan saksi 4 orang, dia boleh memberikan kesaksian 4 kali. Nah, ini alternatif dari Al-Quran untuk seorang suami. Dan ini tentu kemudahan lah bagi suami. Kalau kan tidaklah mungkin seorang suami menuduh istrinya berzina kan, kalau baik-baik saja kan. Berarti kalau ada tuduhan zina, ini pasti ada sesuatu yang tidak baik. Nah ini Bapak Ibu dan jauh sekalian, dan ini terjadi sering. Bahkan ada itu orang kami kenal orang ini, dan dia pernah gitu menuduh istrinya berzina. Dia sendiri yang cerita kepada kami. Bahkan kami datang ke rumah keluarga istrinya untuk benar enggak konfirmasi. Awalnya sih yang lakinya itu enggak ngomong, enggak cerita kepada kami. Tapi dia meminta saya untuk datang kepada istrinya dan keluarganya. Saya datang 2 kali. Saya maksudnya membantu memediasi supaya keinginan masing-masing itu bisa terpenuhi. Waktu itu sang suami meminta kami untuk membantu masalah ini supaya hak asuh anaknya itu bisa diambil oleh dia si bapaknya ini. Karena dia nggak mau anaknya ini rusak secara akidah katanya. Bisa bantu enggak? Insya Allah bisa, saya bilang. Saya temui. Nah ternyata saya dapat fakta baru kenapa akhirnya mereka bercerai. Waktu itu belum bercerai. Nggak tahu sekarang ya. Waktu itu statusnya belum ada cerai. Nah, saya mau membantu memediasi gitu. Akhirnya dapat cerita banyak dari orang tuanya. Kenapa sampai putri mereka itu lari meninggalkan rumah dan seterusnya. Oh, ternyata ada tuduhan bahwa anaknya si ibu ini, si istri ini dituduh berzina.
dengan laki-laki lain. Dia nggak terima. Lagi hamil, dituduh berzina. Kamu yang menghamili si fulan gitu. Padahal ya kata istrinya yang menghamili ya dia sendiri, suaminya gitu ya. Nah ini kan repot ini. Kalau enggak, iya harus dimediasi. Dan akhirnya saya konfirmasi, betul nggak Pak? Jenengan nuduh isi jenengan berzina? Iya sih betul memang. Wah saya bilang ini nggak bisa sembarangan masalah kayak gini ini. Nah kalau mau diselesaikan harus ada li'an itu. Nah harus dili'an. Tapi ya bukan di hadapan saya, di hadapan pengadilan. Nah itu ya Bapak Ibu dan sekalian, dituduh berzina. Nah lalu istrinya membantah. Jadi kejadian ini benar gitu. Saya tidak pernah berzina dengan siapapun gitu. Nah, tapi jika suaminya kekeh gitu ya, menuduh istrinya berzina, lalu dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, nah harusnya dicambuk. Berdasarkan surah An-Nur ayat berikutnya. Nah, jadi orang yang tidak bisa mendatangkan saksi itu, atau dalam surah lainnya, yaitu dalam surah An-Nur ayat 4 sebelumnya, walladzina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang sudah ya wanita baik-baik ya dituduh berzina summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada, tapi dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum, maka cambuklah mereka samanina jaldah, 80 kali kalau nggak ada saksi. Itu kalau tuduhannya sama orang lain. Ada orang nuduh orang lain berzina gitu ya, tapi dia nggak bisa mendatangkan 4 orang saksi, cambuk. Tapi khusus suami itu ada alternatif. Khusus suami dan yang dituduh berzina istrinya. Nah itulah li'an. Tapi kalau sama orang lain nggak bisa. Nggak, li'an ini tidak berlaku kecuali hanya antara suami istri. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah jadi si suami tadi mengucapkan asyhadu billah, aku bersaksi dengan menyebut nama Allah bahwasannya istri saya telah berzina gitu ya. Disebutkan dengan si fulan bin fulan. Dan dia harus mengatakan itu sebanyak 4 kali. Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa istriku telah berzina dengan si fulan bin fulan. Nah, itu dia ulangi 4 kali. Gitu. Lalu, nah, jika saya berbohong, nah nanti kalau yang kelimanya, jika saya berbohong, maka laknat Allah akan menimpa saya. Si suami harus berani bilang gitu. Ya. Jadi dia bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak 4 kali dia ulang-ulang. Lalu yang kelimanya dia mengatakan, jika dia benar saya bohong, maka saya siap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam surah An-Nur itu wal khamisatu kata Allah, dan yang kelima anna laknatullahi alaihi in kana minal kadzibin, bahwa laknat Allah akan menimpa dia si suami ini kalau dia termasuk orang-orang yang bohong. Wa yadra'u anhal azab, dan si istri itu akan terhindar dari azab antashhada arba'a syahadatin billah, dan dia pun harus memberikan kesaksian dengan nama Allah sebanyak 4 kali innahu laminal kadzibin, bahwa si suaminya itu berbohong. Wal khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin, dan yang kelima si istri mengucapkan bahwa kemurkaan Allah taala akan menimpa dirinya kalau dia termasuk orang yang, kalau si suaminya yang menuduh itu benar. Nah, jadi kalau suami, pertama suami dulu, aku bersaksi dengan nama Allah bahwa istriku itu telah berzina dengan si fulan. Ya, aku bersaksi dengan menyebut nama Allah bahwa istriku telah berzina dengan si fulan. Berapa kali? 4. Lalu yang kelima, nah dia mengucapkan dan
jika saya bohong, maka laknat Allah akan menimpa diri saya. Jika istri saya termasuk orang yang benar, saya bohong, istri saya benar, maka laknat Allah akan menimpa diri saya. Itu yang kelima. Kalau istri, nah dia mengucapkan, aku bersaksi dengan menyebut nama Allah bahwa suamiku itu bohong, nah, yang telah menuduh diriku berzina. Diulangi, aku bersaksi dengan menyebut nama Allah bahwa suamiku itu bohong yang menuduh aku berzina dengan si Fulan bin Fulan. Diulang 3 kali. Jika suamiku benar, nah, maka aku siap mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kemurkaan Allah akan menimpa diriku jika suamiku benar. Itu yang kelima. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya, itu li'an. Nah, jadi saling melaknat gitu. Nah, itulah yang disebut dengan li'an. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, seorang suami yang menuduh istrinya berzina itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, si suami ini menuduh istrinya berzina dan dia bisa mendatangkan 4 orang saksi. Ini kemungkinan pertama. Kalau itu terjadi maka tuduhan dia benar. Nah, itu. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka dicambuk punggungnya 80 kali. Nah, itu. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, dia enggak punya bukti, ya, tetapi yang tertuduh itu mengaku kalau dia berzina. Nah, kalau ngaku berzina, apa hukumannya si wanita itu? Nah, kalau dia sudah punya suami, dirajam. Ya, ini jelas kan suami yang menuduhnya. Dulu di zaman Rasul pernah tuh terjadi. Ada 2 orang, si A si B, sama-sama punya keluarga. Si A itu punya anak laki-laki, anak muda, ya katakanlah usianya 25 tahun. Kerja sama si B. Lalu si A ini akhirnya berselingkuh sama istrinya si B ini, berzina sampai berhubungan badan. Nah, akhirnya si B nggak terima, udah kerja sama dia malah selingkuh sama istrinya. Minta ganti rugi pada orang tua si pemuda ini. Apa ganti ruginya? Supaya dibayar dengan 100 ekor kambing dan seorang budak. Minta itu. Kalau ini diberikan selesai urusan. Akhirnya si bapak pemuda ini mengikuti, tapi waktu itu agak keberatan. Datanglah menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu cerita kepada Nabi. Dua-duanya ada, ya Rasul. Nah, anakku berzina dengan istrinya si Fulan ini. Lalu aku diminta bayar 100 ekor kambing dan seorang budak. Tolong putuskan hukum masalah ini sesuai dengan kitab Allah Ta'ala. Baik, kata Rasul, saya akan putuskan hukum ini dengan kitab Allah Ta'ala. Lalu kata Nabi, tolong kembalikan 100 kambing tadi, balikin. Dan balikin budak itu kepada orang tua si pemuda itu. Balikin, bukan begitu caranya. Terus gimana? Nah, anakmu, wahai A, cambuk 100 kali. Watagribuhu sana. Dicambuk karena dia telah berzina. Karena masih muda, belum nikah. Hukumannya apa? Pezina yang belum nikah. Ya, fajliduhum mi'ata jaldah. Dicambuk 100 kali. Watagribuhu sana wahidah. Dan diasingkan, diusir dari kampungnya selama 1 tahun. Nah, sementara istri si B ini, ya, waktu itu ada sahabat Unais, kata Rasul, "Hai Unais, tolong kamu temui istrinya si Fulan ini."
Coba kamu tanyakan kepada dia, apakah betul dia telah berzina dengan si pemuda ini? Baik ya Rasul. Akhirnya Unais pergi menemui si B ini, dan dia ngaku betul memang kami berzina. Apa kata Nabi? Tegakkan hukum rajam kepada si wanita itu. Dirajam. Apa itu dirajam? Dilempari pakai batu sampai mati. Itu pernah terjadi beberapa kali itu di zaman Rasul. Ya. Nah, caranya dikubur. Sebagian besar badannya, yang nongol cuman kepalanya saja, lempari sampai mati. Dulu pernah awal-awal Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu datang kepada Nabi mengaku bahwa dirinya berzina. Sampai 4 kali kata Rasul, kalau kamu masih mengatakan untuk yang keempat kalinya, hukum rajam akan ditegakkan untukmu. Rasul memberi kesempatan, barangkali dia mau meralat. Akhirnya karena Ma'iz betul-betul ingin taubat dari dosa zinahnya, karena beliau takut betul gitu, kelak nanti alam barzah di akhirat akan diadab Allah Ta'ala, beliau ingin bersih. Akhirnya kata Rasul, rajam nih si Ma'iz bin Malik. Waktu itu belum dikubur. Ya, pas dilempari kesakitan, lari akhirnya. Ma'iz bin Malik lari. Itu diceritakan lari beliau. Dikejar oleh sahabat, dilempari lagi, akhirnya mati juga beliau. Radhiyallahu anhu. Ini sahabat mulia ya, Ma'iz bin Malik. Nah ini Bapak Ibu, nah lalu setelah itu dirajam itu supaya tidak lari, karena kuat nggak kira-kira dilempari? Kalau nggak dikubur ya pasti lari, walaupun dia orang ngaku sendiri gitu ya, ingin taubat, pasti nggak akan kuat dilempari. Nah saya itu harus dikubur ya supaya nggak bisa lari. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, itu. Nah kalau bohong tuduhannya, nah ini kan nggak ada bukti. Ini keadaan kedua tadi ya. Tapi dia mengakui, si wanita itu memang suaminya tidak punya bukti, tapi si istrinya ngaku betul memang saya pernah berzina. Kan ada tuh belum lama kasus. Seorang istri usia 40 tahun, suaminya jadi TKI sejak tahun 2021. Itu masuk TV itu, saya lihat beritanya di TV. Akhirnya si ibu ini karena ditinggal suami 2 tahun mungkin cukup lama ya. Akhirnya dia berzina dengan anak muda usianya 25 tahun. Hamil, punya anak, dibuang, ketahuan, ditangkap akhirnya. Itu di TV disorot itu. Dan ngakui, si pemudanya ngaku, si ibunya yang usia 40 tahun ngaku juga. Nah, kalau dalam syariat Islam apa nih hukumannya? Ya, yang si ibu ini dirajam. Si pemudanya dicambuk. Tapi apa akhirnya? Jadi penjara barangkali ya. Saya nggak ngikuti berikutnya seperti apa. Tapi memang di hadapan polisi mereka berdua mengaku. Ya. Yang ketiga, si suami menuduh berzina, tapi nggak punya 4 saksi, dan istrinya pun menolak, membantah tuduhan tersebut. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, kalau yang terjadi adalah orang lain yang dituduh, seorang laki-laki menuduh perempuan berzina tapi bukan istrinya, dan si perempuan yang tuduh zina itu membantah, sementara si laki-laki ini nggak punya bukti, maka yang dihukum siapa? Yang laki. Dihukum qazab. Nah, hadul qazab namanya. Tadi dipukul 80 kali. Nah ini. Tapi kalau yang tertuduh adalah istri sendiri, si suami menuduh istrinya sendiri, dia nggak punya bukti, nggak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Nah ini ada alternatif namanya apa? Li'an itu. Nah itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Gimana tadi li'an itu? Ngucapin gimana? Suaminya bilang apa? Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa istriku berzina dengan si Fulan bin Fulan. Terus berapa kali itu? 4 kali. Terus yang kelima bilang apa? Jika dia benar tidak berzina, maka aku siap dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Itu suami yang ngomong. Tapi kalau istri sebagai yang membantah, gimana ucapannya? Aku bersaksi dengan nama Allah
bahwa suamiku bohong. Saya tidak berzina. Aku bersaksi dengan menyebut nama Allah, suamiku telah berbohong dan aku tidak berzina. Jika suamiku benar, tuduhannya benar, maka aku siap bukan dilaknat, dimurkai Allah. Itu beda. Kalau laki-laki dia akhirnya yang kelimanya dia mengucapkan saya siap dilaknat Allah. Kalau perempuan saya siap mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ada perbedaan. Kenapa berbeda? Nah, karena kemungkinan bohong yang lebih besar itu ada pada istri gitu. Ada pada istri. Yang tahu persis dia berzina atau tidak kan istrinya. Maka godab Allah itu lebih dahsyat daripada laknat Allah Ta'ala gitu. Sehingga si istri itu dia harus mengucapkan, jika suamiku benar maka aku siap dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna ghadaballahi alayya in kana minas shadiqin. Bahwasanya kemurkaan Allah Ta'ala akan menimpa diriku jika dia suamiku termasuk orang-orang yang benar. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, itu dia kata kalimat li'an. Nah, mari kita sekarang masuk ke hadisnya. Hadis yang pertama ya. Syariat li'an kalau berdasarkan Al-Quran surah apa tadi? An-Nur ayat 6 sampai 9. Itu pokoknya hukum li'an itu dalam Al-Quran dalilnya surah An-Nur ayat 6 sampai 9. Dalam hadis banyak. Salah satu di antaranya ini. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia mengatakan sa'ala fulanun. Ada seorang laki-laki si fulan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita anna law wajada ahaduna imra'atahu ala fahisha, kaifa yasna?" Bagaimana pendapatmu ya, andai kata salah seorang dari kami kaum laki-laki ini mendapatkan istrinya telah berzina ala fahisha, telah berbuat keji berzina. Kaifa yasna, apa yang bisa dia lakukan? Tanyanya itu. Terus kata Abdullah bin Umar, in takallama bi amrin azim wa in sakata ala misli dzalik falam yujibhu. Rasul itu kalau ngomong pasti perkara penting. Kalaupun Rasul mendiamkan sesuatu pasti juga sama perkara penting. Waktu itu Rasul mendiamkan, tidak merespon, tidak menjawab pertanyaan si fulan ini. Falamma kana ba'da dzalika atahu. Setelah itu si fulan ini datang lagi kepada Nabi, lalu dia berkata, "Innalladzi sa'altuka anhu qad tulitu bih." Sesungguhnya yang aku tanyakan kepada engkau itu ya Rasul, itu terjadi pada diriku. Itu kata dia. Maksudnya istriku telah berzina, apa yang bisa saya lakukan? Fa anzalallahu azza wa jalla al-ayat fi suratin Nur. Lalu Allah kemudian menurunkan ayat-ayat dari surah An-Nur yaitu ayat 6 sampai 9 tadi. Fatalahunna alaihi wa wa'adhahu wa dzakarahu. Lalu Rasul membacakan berapa ayat berarti? 4 ayat ya. 6, 7, 8, 9. Rasul membacakan ayat tadi di hadapan si fulan ini lalu menasihatinya, mengingatkan dia. Dan Rasul memberitahu anna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah. Sesungguhnya azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Maksudnya apa? Kamu kalau bohong menuduh istrimu berzina, maka kamu akan dicambuk. Berapa kali? 80 kali. Itu enggak ada apa-apanya kalau dibandingkan kelak nanti kamu bohong tapi nanti azabnya di akhirat. Lebih ngeri itu. Lebih baik kamu enggak usah sembarangan nuduh deh. Itu bahasa kitanya. Kalau kamu udah terlanjur nuduh, udahlah taubat kamu. Kamu dihukum. Lebih ringan. Nah. Qala lah, tapi orang ini bilang enggak ya Rasul. Lah. Wallazi ba'asaka bil haqq ma kadzdzabtu 'alaiha. Tidak ya Rasul, demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, demi Allah, aku tidak berbohong atas tuduhanku terhadapnya. Oke, Rasul menerima. Summa da'aha. Akhirnya berikutnya Rasul panggil istrinya. Dipanggil. Fawa'adhuha kadzalik, Rasul pun menasihati istrinya itu seperti menasihati suami tadi, mengingatkan dia. Lalu kata istrinya, qalat la wallazi ba'asaka bil haqq innahu lakadzib.
Tidak ya Rasul, aku tidak berzina. Demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, sesungguhnya suamiku bohong. Suamiku bohong, aku tidak berzina. Nah, fabada abir rajul, akhirnya Rasul menyuruh si laki-laki, si suaminya ini, fasyahida arba'a syahadatin, supaya dia bersaksi dengan 4 kali kesaksian billah, dengan menyebut nama Allah. Summa sanna bil mar'ah, kemudian yang kedua kalinya Rasul pun menyuruh si istrinya itu juga untuk bersaksi dengan menyebut nama Allah 4 kali kesaksian. Summa farraqa bainahuma, setelah terjadi cerai, itu tolaknya tolak bain, itu nggak boleh balik lagi. Nah, ini perceraian juga bisa terjadi setelah li'an. Nah, setelah li'an. Hadis rawahu Muslim. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara kesimpulan penting yang kita bisa ambil dari hadis ini tadi, bahwa ya, saling melaknat itu ya, ketika suami menuduh istrinya berzina, istrinya membantah kalau dia dituduh berzina, maka keduanya harus bersaksi dengan menyebut nama Allah dengan sigoh atau kalimat yang tadi sudah kita contohkan itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan bahwa yang pertama kali melakukan li'an itu adalah pihak suami, gitu. Karena dia yang nuduh, sementara si istri itu tertuduh. Oleh karenanya yang menuduh harus mendatangkan bukti. Kalau tidak mampu, maka dia menyampaikan kesaksian sebanyak 4 kali. Itu kalau terjadi ya, suatu saat kan kita kalau tahu ilmu ini gampang kan, mau menyelesaikan orang gitu ya. Di manalah teman kita atau siapa gitu ya. Wah, ada tuduhan, udah kita bantu aja, kita mediasi. Nah, ini hukumnya. Itu ya. Udah paham ya kalau ada orang suami istri saling tuduh berzina ya. Ini gampang. Hukum syariatnya jelas gitu. Siapanya? Suaminya. Ya. Bisa juga, bisa juga. Ya kalau si suaminya dia ingin tahu ilmunya, tentu harusnya dia tanya sama yang paham kan? Atau mungkin dia curhat dulu kepada temannya, kan bisa nggak? Bisa curhat. Nah kita kalau udah ngerti ilmunya kan gampang. Oh bisa diselesaikan. Ini harus pakai hukum li'an kan gitu. Nah ini penting. Jadi Jafar Matori itu menghukum santrinya. Ya, karena memang menerapkan hukum seperti li'an termasuk rajam itu haknya pemerintah. Bukan haknya tokoh. Itu haknya pemerintah. Maka kalau ada tokoh yang ngerti ilmu agama, paling dia memberikan saran, memberikan nasihat berdasarkan ilmu yang dia tahu. Untuk menerapkan hukumnya ya kembali kepada pemerintah. Yaitu ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Dan yang terakhir, hadis ini menunjukkan bahwa ya, sebelum terjadi hukum saling melaknat itu, hendaknya seorang hakim memberikan nasihat kepada keduanya supaya mereka sadar, mereka bertaubat, jangan sampai mereka berbohong. Jadi saya kira ini Bapak Ibu sementara yang bisa kita bahas ya, satu hadis. Mudah-mudahan paham tentang li'an ya. Paham ya? Nah, ya. Ini sudah Isya. Sebelum diakhiri ada silakan ya. Kalau sebaliknya Ustaz. Ya. Nah, istri menuduh suaminya berzina gitu. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Si istri menuduh suami berzina. Nah, itu bagaimana? Nah, maka berdasarkan hadis dan penjelasan ini, yaitu dikiaskan sama aja. Nah, mungkin nggak peristiwanya terbalik? Mungkin nggak? Mungkin. Nah, berarti hukumnya sama aja. Nah, jadi yang nuduh zina itu istrinya gitu, yang nuduh berzina istrinya. Tapi dia hanya dengar kata orang, mungkin dia tahu lewat bukti WA gitu ya misalnya. Lalu nuduh suaminya, oh kamu berzina. Suaminya membantah. Nah itu bisa li'an. Tapi tadi resikonya kalau li'an, cerai.
Oh, harus cerai. Kalau masih cinta, ya kalau masih seneng, lalu dilakukan proses ini, bisa nggak? Nggak bisa, pasti harus pisah. Ya itu pesan. Tapi kalau dia memang sudah nggak bisa terima, cuman dia ingin membuktikan bahwa memang suaminya bersalah gitu, dia berzina, nggak bisa saja. Dia si istri melakukan li'an. Walaupun biasanya pada umumnya yang nuduh itu adalah pihak suami. Tapi andai kata itu terjadi, ya sama. Jadi dikiaskan dengan kasus laki-laki yang menuduh istrinya berzina, pun begitu ketika istrinya menuduh suaminya berzina. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Bapak Ibu, cukup ya? Nah, sementara ini mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.